Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Fikriawan Istanto. NIM saya 20410200002. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Ibu Nikmah, yaitu dengan matkul Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama yaitu pengertian persaingan pasar. Persaingan pasar merupakan keadaan di mana menjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga suatu barang atau jasa merupakan cerminan keinginan konsumen dan produsen. Dan kedua yaitu jenis-jenis persaingan pasar. Jenis-jenis persaingan pasar ini di antaranya yaitu ada duopoli, monopoli murni, oligopoli, oligopsoni, persaingan monopolistik, dan persaingan murni. Pertanyaan yang tiga yaitu perbedaan persaingan pasar sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual atau pembeli yang sama mengerti keadaan pasar. Kalau yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar di mana seluruh penawaran terhadap permintaan telah dikuasai oleh suatu organisasi penjual tertentu. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik, yang merupakan pasar dengan banyak penjual yang menjual barang yang berbeda. Corak pasar ini dijumpai di sektor perdagangan, eceran, dan jasa, misalnya salon, tuku, kelontong, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, bedaannya yaitu dari pasar oligopoli adalah keadaan di mana hanya sedikit penjual, sehingga tindakan seorang produsen akan mendorong produsen yang lainnya. Yang terakhir yaitu pertanyaan keempat, bagaimana menurut Islam tentang persaingan pasar dan jenis pasar mana yang paling ideal? Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya harga, pendapatan konsumen, selera, ekspektasi, dan tingkah maslahah. Penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya maslahah, keuntungan, dan harga. Interaksi permintaan dan penawaran akan membentuk titik keseimbangan. Ini dapat berubah dari sisi permintaan atau penawaran, baik adanya penyimpangan struktur maupun penyimpangan tidak terstruktur. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam juga sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Terus, persaingan sempurna merupakan struktur yang ideal, dikarenakan dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lainnya, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan dan penipuan. Di saat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka harga akan menjadi suatu acuan atau ukuran. Mungkin sekian
presentasi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.